Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan utama antara gelar sarjana, gelar magister atau gelar master, dan gelar doktor. Nah, untuk memudahkan penjelasan kita, bayangkan pengetahuan manusia yang ada di seluruh dunia berbentuk seperti lingkaran, sebagaimana yang Anda lihat di slide berikut. Meskipun kemudian secara real, pengetahuan manusia tidak bisa kita gambarkan seakurat ini, namun untuk kemudahan kita, mari kita bayangkan bahwa lingkaran ini mewakili pengetahuan manusia yang ada di dunia. Pada saat Anda lulus sekolah dasar, Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang Anda perlukan untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar lain dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Di sini kita gambarkan bahwa pengetahuan yang sudah Anda dapatkan itu berbentuk seperti lingkaran berwarna biru dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan pengetahuan manusia yang ada di seluruh dunia ini. Nah, ketika Anda melanjutkan ke jenjang studi SMA misalkan, dan Anda lulus dari SMA, maka Anda mendapatkan pengetahuan umum yang jauh lebih banyak dibandingkan pengetahuan yang Anda dapatkan di sekolah dasar. Nah, di sini kita ingin menggambarkan bahwa pengetahuan umum tersebut lingkupnya jauh lebih besar dan kita gambarkan dengan lingkaran warna hijau. Kemudian Anda memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di mana kemudian jenjang pertama yang Anda ambil adalah jenjang sarjana. Ketika Anda menempuh studi di jenjang sarjana, Anda akan mendapatkan beberapa pengetahuan yang sifatnya umum maupun pengetahuan khusus yang hanya akan Anda dapatkan di program studi Anda, sehingga rekan-rekan yang lulus dari program studi teknik elektro misalkan, ia akan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya spesifik yang tidak dimiliki oleh rekan-rekan lainnya yang belajar di program studi teknik kimia atau mungkin kedokteran. Nah, Anda kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pasca sarjana yang lebih tinggi, katakanlah Anda memperoleh gelar magister misalkan. Maka di sini kita bisa menggambarkan bahwa pengetahuan yang Anda miliki akan semakin spesifik. Biasanya ketika Anda belajar di jenjang magister yang sama dengan bidang ilmu Anda ketika Anda memperoleh gelar sarjana, maka Anda akan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam, memperoleh pengetahuan yang lebih detail tentang keilmuan Anda. Meski demikian, pengetahuan itu bisa dibilang belum menyentuh batas pengetahuan manusia atau belum menyentuh hal-hal terbaru yang kemudian diketahui oleh para peneliti di bidang yang Anda tekuni. Nah, disinilah kemudian yang membedakan antara rekan-rekan yang lulus dari gelar magister dengan rekan-rekan yang mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang doktoral. Ketika Anda mempersiapkan diri Anda untuk masuk ke jenjang doktoral, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengerti batas dari pengetahuan manusia, atau kita sebut di sini sebagai frontier of human knowledge, di mana kemudian untuk memperoleh pengetahuan tentang hal-hal tersebut, Anda harus banyak membaca publikasi terbaru atau paper-paper ilmiah yang terkait dengan bidang penelitian Anda. Disinilah kemudian Anda akan berjuang ya untuk menciptakan kontribusi bagi pengetahuan manusia. Di titik ini Anda akan berusaha, mungkin Anda akan menghasilkan suatu karya. Meskipun demikian, Anda pasti akan membutuhkan jangka waktu tertentu. Bisa dikatakan Anda akan membutuhkan waktu 3 tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin lebih dari itu. Tapi di sini intinya adalah Anda berusaha untuk melakukan perluasan lingkaran ini. Dan disinilah kemudian Anda akan fokus dengan bidang ilmu Anda. Nah, setelah beberapa tahun, akhirnya Anda berhasil membuat tonjolan kecil, berhasil memperluas sebagian kecil dari lingkaran tersebut dengan melakukan kontribusi terhadap bidang ilmu Anda. Kontribusi bisa dalam berbagai macam hal, ya. Tapi yang paling umum biasanya ketika Anda masuk ke program studi doktoral, maka hal-hal yang Anda temukan selama proses penelitian Anda harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal, artikel jurnal internasional, atau setidaknya artikel di terbitan berkala yang lain yang melalui proses peer review. Inilah yang kemudian disebut sebagai gelar doktor. Ya, jadi gelar doktor ini adalah sebuah gelar yang biasanya didasarkan
dari aktivitas riset selama beberapa tahun, yang mana kemudian aktivitas riset itu diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang keahlian Anda. Nah, di beberapa negara, rekan-rekan, gelar doktor ini menjadi semacam surat izin meneliti, yang mana kemudian seseorang yang belum memperoleh gelar doktor itu tidak diizinkan untuk meneliti atau untuk memperoleh hibah penelitian dari pemerintah. Contoh yang paling nyata adalah Jepang, ya, yang mana kemudian hanya peneliti yang bergelar doktor saja yang berhak untuk memperoleh hibah dari pemerintah. Mengapa demikian? Sebabnya jelas, karena ketika seseorang memperoleh gelar doktor, ia sudah dianggap mampu melakukan penelitian secara mandiri, yang mana kemudian ia mampu menemukan permasalahan penelitian secara mandiri dari literatur yang ia pelajari dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga ia tidak harus bergantung pada orang lain yang memberikan topik penelitian untuk dia. Nah, ketika Anda lulus dan memiliki gelar doktor, biasanya di awal-awal setelah Anda lulus, Anda akan memandang semua masalah dengan sudut pandang Anda atau sudut pandang keilmuan Anda. Kadang-kadang beberapa orang merasa lebih pintar dari yang lain hanya karena ia memiliki gelar doktor. Nah, saya ingin mengingatkan, faktanya sebenarnya orang yang bergelar doktor itu tidak pintar di semua hal. Ia hanya ahli di bidang yang ia tekuni saja, atau tepatnya yang ia tekuni saat ia mempelajari bidang tersebut selama masa studi doktoralnya. Ya, ingat ya, jadi orang yang kemudian bergelar doktor itu bukan orang yang ahli dalam segala hal, tapi ia adalah orang yang ahli di bidang yang ia tekuni pada saat ia melakukan studi doktoral. Sehingga jangan sampai ketika kita atau Anda atau siapapun ya memperoleh gelar doktor, Anda merasa ahli di seluruh bidang, ya. Maka saran saya untuk rekan-rekan yang baru lulus atau rekan-rekan yang saat ini sedang menempuh studi doktoral, ketika Anda nanti lulus, ingatlah bahwa apa yang kemudian Anda dapatkan itu hanya sebagian kecil dari pengetahuan manusia yang ada di dunia ini. Maka kita harus rendah hati, kita harus menekan ego kita supaya kita lebih mudah belajar hal-hal baru. Nah, rekan-rekan sekalian, itu penjelasan singkat saya tentang perbedaan gelar sarjana, gelar master atau magister, dan gelar doktor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk melihat video saya yang lain dan klik subscribe jika channel ini bermanfaat untuk pengembangan pribadi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.